di mana FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak react kepada video dari channel Halo Timnas sekali lagi. Video ni bertajuk Sah Indonesia Piala Dunia U17. Erick Thohir beri respon, gelagat Shin Tae-yong dan Bima Sakti Luis Milla merespon. Kita nak lihat apa beritanya guys. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kejutan FIFA untuk Indonesia. Shin Tae-yong geser Bima Sakti, Luis Milla beri komentar. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Setelah gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023, kabar bahagia didapatkan oleh insan sepak bola Indonesia, di mana FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu lantaran FIFA resmi mencoret Peru sebagai tuan rumah pada April lalu. Sebab Peru dinilai belum mampu memenuhi persyaratan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi... sebenarnya tuan rumahnya adalah Peru. Tetapi dia punya infrastruktur tak sampai standard. Jadi bagus juga ambil Indonesia ni guys. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 merupakan hasil dari 24th FIFA Council Meeting. Meeting FIFA Council ini dihadiri beberapa petinggi seperti Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Sambuora. Mengetahui keterpilihan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya. Ia pun ingin para pelaku sepak bola tanah air mempersiapkan diri sedini mungkin. Turnamen kelompok usia 17 tahun yang akan digelar di Indonesia akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini. Erick pun berharap upaya persiapan Indonesia bisa berjalan lancar. Sempat muncul kekhawatiran publik terhadap partisipasi timnas Israel U17 dalam turnamen Piala Dunia U17. Namun untuk diketahui timnas Israel U17 sudah dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia U17 2023. Tidak lolos. Pasalnya mereka sebelumnya juga gagal lolos ke Piala Eropa U17 2023. Benua Biru sudah memastikan 5 wakil yang akan dikirim ke Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Selain sang juara timnas Jerman, ada pula Inggris, Prancis, Polandia, dan Spanyol yang akan merepresentasikan Eropa. PSSI resmi kembali menghidupkan PT Garuda Sepak Bola Indonesia sebagai perusahaan komersial. PT Garuda Sepak Bola Indonesia ini sejatinya telah terbentuk sejak era sebelumnya. Perusahaan ini diharapkan bisa membantu pemasukan PSSI dalam mendanai kebutuhan timnas Indonesia. Berkaca dari Jepang, Erick Thohir tidak ingin PSSI hanya mendapatkan dana dari pemerintah saja. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memastikan perusahaan tersebut tidak memiliki hutang di era sebelumnya. Kalau yayasan selain dapat dari dividen PT Garuda, mereka juga bisa dapat donatur atau program dari swasta. Sama, di PT ini kita juga kerjasama dengan sponsor dan lain-lain. Bahkan kemarin saya targetkan kalau bisa angka revenue sampai 240 hingga 260 miliar rupiah. Terang Erick Thohir. Dalam rencananya, Erick Thohir ingin timnas Indonesia memiliki daya tarik yang lebih dari klub-klub tanah air. Hal ini tidak lepas demi mendorong kemajuan skuad Garuda ke depannya. Untuk itu, timnas Indonesia direncanakan segera mengorbitkan lagu official, di mana langkah ini menjadi upaya PSSI dalam meningkatkan fan engagement. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengatakan lagu tersebut telah rampung diciptakan sejak sebulan lalu. Namun belum diketahui kapan rencana lagu resmi timnas Indonesia itu akan diorbitkan. Harapannya lagu tersebut bisa meningkatkan branding skuad Garuda di tanah air. Timnas Indonesia U17 yang akan mentas di Piala Dunia U17 2023. Sementara skuad Garuda U17 sendiri diasuh oleh Bima Sakti sebelumnya. Hal tersebut lantas menjadi salah satu sorotan publik. Mengingat sebelumnya Bima Sakti gagal membawa skuad Garuda U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Di sisi lain, Shin Tae-yong memiliki pengalaman mengenai tim untuk Piala Dunia Senior pada 2018 lalu.
Lantas mungkinkah Sintayong menggantikan peran Bima Sakti di Timnas Indonesia U17? Terlebih persiapan yang tersedia saat ini terbilang singkat. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri telah dipercaya mengemban amanat sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Sementara Sintayong memegang skuad Garuda Senior dan U19. Dan saat ini mayoritas pemain Timnas Indonesia banyak diisi oleh punggawa berusia U23. Sementara itu dalam waktu dekat, Timnas Indonesia Senior maupun U23 akan menghadapi agenda padat, di mana Timnas Indonesia U23 akan menjabat sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2023 di Solo. Sementara pada bulan tersebut ada juga agenda FIFA Matchday. Melihat hal tersebut, Erick Thohir pun meminta agar Indra Syafri dan Sintayong tidak memaksakan para pemain. Pasalnya hal tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan cedera atau kejenuhan dari punggawa tersebut. Terlebih lagi, Piala Asia U23 2023 ini disebut sebagai jalan menuju Olimpiade Paris 2024 mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September bukan Malaysia dan Korea Selatan. Erick Thohir mengatakan rasanya cukup berat mendatangkan Korea Selatan dalam kurun waktu yang singkat. Sebab Korea Selatan sudah punya agenda untuk FIFA Matchday September. Menteri BUMN itu sebenarnya sangat ingin Timnas Indonesia melawan Malaysia pada FIFA Matchday periode September mendatang. Akan tetapi Malaysia sudah memiliki agenda laga uji coba lain. Meski begitu, ET sudah mengirim surat ke 4 negara lain untuk FIFA Matchday mendatang. Usai laga melawan Argentina, Timnas Indonesia pun diharapkan bisa melakoni laga-laga lainnya melawan tim-tim kuat dari negara lain. Harapan ini pun muncul dari pernyataan Erick Thohir selaku Ketum PSSI yang menyebut pihaknya mendapatkan respon positif dari negara-negara kuat untuk beruji tanding. Brazil ataupun selain itu banyak pencinta Timnas Indonesia ketagihan dengan maraknya bintang yang hadir ke tanah air. Sayangnya harapan agar Timnas Indonesia melawan Brazil atau Portugal yang diundi oleh banyak pemain bintang ternama itu bisa saja tak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Hal itu lantaran Brazil dan Portugal bahkan memiliki agenda yang jauh lebih padat di kancah internasional ketimbang Timnas Indonesia. Skuad Garuda tengah sibuk mencari lawan tangguh untuk FIFA Matchday mendatang. Akan tetapi PSSI belum bisa menetapkan siapa lawan yang akan dihadapi skuad Garuda pada September ini. Di sisi lain, ramai media sosial menyebut lawan skuad Garuda di FIFA Matchday adalah Malaysia. Namun dalam hal ini Erick Thohir mengaku sangat berhati-hati dalam menentukan lawan, karena ia menginginkan jadwal yang terstruktur untuk skuad Garuda itu sendiri. Di sisi lain, Malaysia malah berkhayal bisa kalahkan Korea di Piala Asia 2023 mendatang. Dengan keyakinan adanya Kim Pan-gon di kubu mereka, publik Malaysia melalui salah satu media setempat berkhayal bisa mengalahkan negeri gingseng di ajang tersebut. Berkhayal, Persib Bandung mengirimkan 5 pemain pada FIFA Matchday Juni kemarin. Rahmat Irianto, Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Edo Febriansyah bergabung dengan Timnas Indonesia. Sedangkan Daisuke Sato membela Filipina. Pelatih Persib Bandung Luis Milla pun memberikan apresiasi terhadap penampilan para pemain yang membela tim nasional di FIFA Matchday kemarin. Luis Milla juga bersyukur para pemain telah kembali tanpa mengalami cedera. Persebaya Surabaya tidak bisa memainkan Hernando Ari Sutaniyadi saat melawan Persis Solo. Penyebabnya, penjaga gawang berusia 21 tahun itu sedang dalam kondisi kurang fit setelah membela Timnas Indonesia. Hernando Ari bahkan belum sempat mengikuti latihan bersama timnya pasca membela skuad Garuda. Hernando masih butuh istirahat karena dia masih kelelahan dan kondisinya belum fit. Ada sedikit permasalahan di pinggulnya pada persiapan terakhir berangkat ke Solo. Dia juga masih belum bisa bergabung latihan dengan tim. Untuk besok, Hernando Ari tidak kami turunkan, kata Aji Santoso. Alright guys, itu dia berita-berita yang sangat bagus, berinformatif sekali. Apa pendapat teman-teman? Salah satunya adalah selamat bahawa Indonesia telah sah menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 pada tahun ini juga guys. Sebelum ni tuan rumahnya adalah Peru. Dan Presiden FIFA kata Peru ni dia tak capai standard lagi lah untuk fasilitinya guys. Dan Indonesia pula sebelum ni fasiliti telah ada untuk Piala Dunia U22. Why not kita gunakan sahaja fasiliti yang dah ada untuk U17. Mantap sekali guys. Sebab itu Erick Thohir ni seolah-olah sepertinya sudah tahu bahawa mereka akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sebab itu dia bawa semua bintang-bintang dunia untuk beri macam klinik football ataupun sesi motivasi lah dengan anak-anak sepak bola muda-muda ni kan. So aku rasa dia dah tahu perancangan daripada awal. So memang mantap So dia dah nampak
Vision dia tu dah nampak guys. Dan juga Erick Thohir dia rancang untuk buat lagu anthem lah. Macam kalau kita lihat kelab-kelab bola sepak Indonesia mempunyai lagu anthemnya menaikkan semangat. Jadi Erick Thohir minta untuk buat lagu anthem untuk PSSI untuk tim Garuda. Mantap guys. Tadi ada mention juga dalam berita ni mengatakan bahawa beliau ingin PSSI ataupun skuad Garuda ni dia menjana pendapatan sendiri. Tak perlu bergantung harap kepada dana yang diberikan oleh kerajaan lah. So memang padu gila. Memang otak dia otak bisnes guys. So banyak lagi berita-berita berkenaan dengan tim Garuda ni, timnas Indonesia. Salah satunya adalah perlawanan persahabatan. Katanya akan melawan Malaysia tapi Malaysia tak mahu. Mungkin Malaysia takut kot kemungkinan lah. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan berita tadi guys? Jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman di kolom komentar di bawah guys. Pada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.